pertama akan menjelaskan tentang konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Yang berarti di sini ketika suatu perusahaan membeli atau mengambil alih perusahaan lain, harga yang diberikan untuk akuisisi tersebut lebih tinggi daripada nilai buku atau nilai tercatat ekuitas perusahaan yang diakuisisi. Dalam artian yaitu perusahaan membayar lebih mahal dibandingkan dengan jumlah aset bersih perusahaan yang dibeli. Baiklah, selanjutnya yaitu karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas, yaitu yang pertama prosedur konsolidasi dan yang kedua yaitu diferensial. Nah, yang prosedur konsolidasi itu faktor yang mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis saat proses kombinasi bisnis antara lain prospek bisnis perusahaan yang akan diakuisisi terutama dalam menciptakan penghasilan tambahan bagi perusahaan pengakuisisi, kondisi industri secara umum, nilai strategi bisnis, kualitas manajemen dan nilai wajar dari aset maupun liabilitas yang diperoleh oleh perusahaan yang diakuisisi. Maksudnya yaitu di sini dengan akuisisi melebihi nilai tercatat berarti langkah-langkah yang dilakukan untuk menggabungkan laporan keuangan perusahaan induk dan perusahaan yang diakuisisi ketika harga yang dibayarkan untuk akuisisi lebih besar dari nilai tercatat ekuitas atau aset bersih perusahaan yang diakuisisi. Teman-teman bisa lihat di contoh 4.1 yaitu pada tanggal 1 Januari 2020 PT Nusantara mengeluarkan investasi senilai 1.500.000.000 untuk keseluruhan kepemilikan PT Andalas. Pada 1 Januari 2020 investasi pada PT Andalas 1.500.000.000 di kredit, pada kas 1.500.000.000 di kredit. Transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas ditunjukkan pada skema berikut, yaitu nilai investasinya 1.500.000.000, nilai bukunya yaitu nilai saham biasa 800 juta, saldo laba 400 juta, total nilai buku 1.200.000.000. Selisih diferensial antara nilai investasi dan nilai buku yaitu 300 juta. 300 juta itu dari 1.500.000.000 dikurang dengan 1.200.000.000. Nah, itu 300 juta. Selanjutnya berdasarkan skema di atas, PT Nusantara mengeluarkan investasi yang lebih tinggi dibandingkan nilai buku PT Andalas sebesar 300 juta. Hitungan investasi PT Nusantara pada PT Andalas yaitu total investasi sama dengan saham biasa ditambah saldo laba. Total investasi yaitu 1.200.000.000, saham biasanya 800 juta, ditambah saldo labanya 400 juta. Saldo awal itu terdapat dari saham biasa dan saldo laba. Sehingga jurnal eliminasinya yaitu saldo laba PT Andalas 800 juta, saldo laba 400 juta pada investasi pada PT Andalas yaitu 1.200.000.000. Selanjutnya yaitu diferensial. Berdasarkan PSAK 22 kombinasi bisnis, diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan atau di liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar dan entitas anak yang dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Nah, yang berarti yaitu diferensial kombinasi bisnis terjadi ketika suatu perusahaan mengakuisisi atau bergabung dengan perusahaan lain dan terdapat perbedaan antara harga yang dibayar dengan nilai wajar aset bersih atau aset dikurang liabilitas dari perusahaan yang diakuisisi. Itulah penyampaian pemateri pertama saya
lanjutkan dengan pemateri. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri kedua yang mana saya akan menyampaikan tentang aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Nah, di sini aset teridentifikasi dimaksud adalah aset yang dapat dikenali secara spesifik dalam transaksi bisnis, terutama dalam akuisisi. Aset ini bisa berupa properti, inventaris, atau hak-hak dapat diukur nilainya secara jelas. Dan yang mana liabilitas diambil alih itu adalah kewajiban atau utang perusahaan yang juga diakuisisi oleh pihak mengakuisisi selama proses akuisisi. Ini mencakup pinjaman, utang usaha, ataupun kewajiban lainnya yang harus diselesaikan oleh perusahaan yang diakuisisi. Dari penjelasan di atas, adapun poin-poin pengklasifikasian dan penentuan, yang mana terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu persyaratan kontraktual, yang mana isinya tentang ketentuan, syarat dan aklusual yang disepakati oleh para pihak dalam sebuah kontrak. Persyaratan ini biasanya menetapkan hak, kewajiban, tanggung jawab, dan batasan yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat selama masa berlakunya kontrak. Persyaratan kontrak mencakup seperti aspek penting, yang mana yang pertama itu tujuan kontrak, kewajiban masing-masing pihak, batas waktu, pembayaran, dan lain-lain. Yang kedua itu kondisi ekonomi, merujuk pada keadaan atau situasi umum dari suatu perekonomian pada periode tertentu yang mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi, pertumbuhan, inflasi, pengangguran, dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi suatu negara atau wilayah ataupun pasar. Kondisi ekonomi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan pemerintah, suku bunga, investasi, dan ekspor impor, serta faktor eksternal seperti kondisi global dan peristiwa yang tak terduga. Misalnya seperti yang kemarin yaitu pandemi ataupun perang. Yang ketiga yaitu kebijakan akuntansi. Di sisi lain adalah prinsip, aturan, dan metode yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mencatat, melaporkan, dan menyajikan transaksi keuangan. Kebijakan ini penting untuk memastikan laporan keuangan konsisten, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku seperti PSAK di Indonesia, IFRS, atau GAVV. Contoh kebijakan akuntansi meliputi metode penilaian seperti metode penilaian persediaan seperti FIFO, LIFO, dan rata-rata pertimbangan. Yang kedua, pengakuan pendapatan, kapan dan bagaimana pendapatan diakui. Poin selanjutnya yaitu tentang goodwill. Goodwill ini adalah aset tidak berwujud yang muncul seketika atau perusahaan mengakuisisi perusahaan lain dengan harga yang lebih tinggi dari nilai wajar aset bersihnya, atau aset teridentifikasi dikurangi liabilitas. Goodwill ini mencerminkan nilai tambahan yang tidak terwujud seperti reputasi perusahaan, merek dagang, hubungan pelanggan, dan potensi masa depan. Dalam akuntansi, goodwill dicatat dalam neraca sebagai aset, tetapi tidak diamortisasi secara rutin. Sebaliknya, perusahaan harus menilai goodwill secara berkala atau menentukan apakah ada penurunan nilai impairment. Jika nilai goodwill menurun, perusahaan perlu mengakui kerugian tersebut dalam laporan keuangannya. Nomor 22, mendefinisikan goodwill sebagai pembagian hasil atau agregat dari yang pertama yaitu imbalan yang dialihkan. Yang mana di sini imbalan yang dialihkan ini maksud yaitu nilai yang diberikan oleh pihak pengakuisisi kepada pemegang saham atau pemilik perusahaan yang diakuisisi sebagai kompensasi atas pengembalian perusahaan tersebut. Imbalan ini bisa terbentuk uang tunai, saham, atau aset lain tergantung pada kesepakatan transaksi yang dilakukan. Dalam konteks akuntansi akuisisi, imbalan yang dialihkan adalah komponen kunci dalam menghitung total nilai transaksi akuisisi. Imbalan tersebut mencerminkan apa yang mengakuisisi, bayarkan, dan mendapatkan kepemilikan aset-aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih dari perusahaan yang diakuisisi. Baiklah, di sini saya akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang keakuisisi dengan kepemilikan penuh. Di sini ada pertama yaitu konsolidasi saat setelah akuisisi. Bisa teman-teman lihat di halaman 104. Ini ada contoh soal 4.3 yaitu PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalan seharga 1.500.000. Pada tabel 4.2 disediakan informasi nilai buku dan nilai wajar dari aset-aset teridentifikasi yang diperoleh dan
liabilitas yang diambil alih milik PT Andalas. Diketahui bahwa nilai buku dari seluruh aset neto PT Andalas adalah 1.200.000.000. Sehingga terdapat diferensial dari akuisisi sebesar 300 juta yang dialokasikan kepada goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta sebagai gambaran transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ini ada skema akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara. Yang pertama itu ada nilai wajarnya sebesar 1.500.000. Terus nilai wajar aset netonya yaitu 1.400.000. Kenapa 1.400.000? Karena nilai wajar nanti yang 1.500.000 dikurangi dengan goodwill 100 juta. Jadi dapatlah nilai netonya yaitu 1.400.000. Nah, di sini terus ada nilai buku aset neto sebesar 1.200.000. Ini teman-teman bisa lihat di tabel 4.2. Di sini ada laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas per 1 Januari 2020. Di sini ada aset, liabilitas dan ekuitas. Nah, di sini saya langsung saja ke jurnalnya. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2020, jurnalnya yaitu investasi pada PT Andalas pada kas itu sebesar 1.500.000. Di mana 1.500.000 ini didapat pada PT Nusantara melalui saham PT Andalas tadi. Selanjutnya ini ada saham di debit, ada saham biasa PT Andalas dan saldo laba. Yang dimana saham biasa PT Andalas itu sebesar 400 dan saldo laba sebesar saham biasa PT Andalas sebesar 800 dan saldo laba itu sebesar 400. Terus di kreditnya itu ada investasi pada PT Andalas sebesar 1.200.000. Selanjutnya di sini ada jurnal eliminasi. Di debitnya itu ada persediaan itu sebesar 50 juta. Terus ada tanah sebesar 210 juta dan goodwill sebesar 100 juta. Terus di kreditnya itu ada investasi pada PT Andalas sebesar 300 juta, bangunan dan peralatan sebesar 60 juta. Di mana dapat persediaan 50 juta ini didapat dari perhitungan dari persediaan ditambah tanah ditambah bangunan plus goodwill. Bisa teman-teman lihat di contoh itu udah tertera. Selanjutnya di sini ada tabel 4.4. Di sini ada kertas kerja konsolidasian sesaat setelah akuisisi. Nah, di sini ini ada angka-angka yang ditambah. Di sini cuma yang tadi ada persediaan tanah, bangunan, investasi, goodwill, saham biasa dan saldo laba. Di sini nilai-nilai tadi didapat dari jurnal yang di atas tadi. Selanjutnya yang B ada konsolidasi pada periode akuisisi. Nah, di sini ada contoh berdasarkan tabel 4.3 neraca saldo. Di bawah neraca saldo diketahui bahwa selama setahun PT berjalan, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta. Sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. Dan laba bersihnya itu sebesar 200 juta. Maka transaksi tersebut akan dicatat oleh PT Nusantara sebagai berikut. Yang pertama di sini ada pada tanggal 31 Desember 2020 kas di debit itu sebesar 50 juta dan investasi pada PT Andalas itu sebesar di kredit sebesar 50 juta. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat di tabel 4.5. Di sini ada neraca saldo per 31 Desember 2020. Nah, terus bisa teman-teman lihat di tabel 4.6. Di sini ada perhitungan jurnal eliminasinya. Nah, yang dimana saldo awal tadi itu sebesar 1.200.000 ditambah laba neto tadi sebesar 200.
Nah, terus dikurangi dividen tadi itu sebesar 50 juta. Jadi saldo akhirnya itu berjumlah 1.350.000. Sedangkan saham biasa masih tetap 800 dan saldo laba itu tadi kan saldo laba itu 400, terus ditambah laba itunya 200. Nah, terus dikurangi dividen tadi 50 juta. Jadi itu berjumlah 550 juta. Di sini ada jurnal eliminasinya, itu saham biasa saham biasa saldo laba bagian laba atas PT Andalas itu di debit, itu berjumlah saham biasa 800 juta, saldo laba 400 juta, dan bagian laba atas PT Andalas itu 200 juta. Dan terus di kreditnya itu ada dividen dan investasi pada PT Andalas. Itu dividen berjumlah 50 juta dan investasi pada PT Andalas itu berjumlah 1.350 juta. 1 miliar 1.350 juta. Selanjutnya itu ada akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Di sini bisa teman-teman lihat di halaman bisa teman-teman lihat di halaman 116. Di sini ada contoh PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 1.125.000.000 pada saat dilakukan akuisisi. Nilai wajar dari kepentingan non pengendali adalah 375 juta. Sedangkan nilai wajar seluruh aset dan liabilitas PT Andalas itu sebesar 1.400.000.000. Nilai buku dari seluruh ekuitas PT Andalas sebesar 1.200.000.000, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini adalah sebesar 300 juta yang dialokasikan pada goodwill itu sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi itu sebesar 200 juta. Sebagai gambaran transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas ditunjukkan sebagai berikut ini. Di sini nilai wajar imbalan yang diberikan PT Nusantara ditambah nilai wajar kepentingan non pengendali tadi itu sebesar 1.500.000.000. Terus nilai buku aset itu PT Andalas itu saham biasa 800 juta ya. Saldo laba tadi 400 juta. Jadi total diferensialnya yaitu sebesar 300 juta. Di mana 1.500.000.000 dikurang 1.200.000.000. Selanjutnya di sini ada pencatatan pada tanggal 1 Januari 2020 itu di debitnya itu ada investasi pada PT Andalas sebesar 1.125 juta. Nah, terus di kreditnya ada kas 1.125 juta. Di mana nilai ini dapat dari PT Nusantara membeli saham PT Andalas tadi. Terus di sini ada perhitungan nilai aset neto PT Andalas dan bagian PT Nusantara serta kepentingan non pengendali atas aset neto, yang dimana PT Nusantara ditambah kepentingan non pengendali sama dengan saham biasa plus saldo laba. Saldo awal itu 900 juta, terus ditambah non pengendali itu 300 juta. Nah, dimana yang PT Nusantara tadi itu membeli saham PT Andalas itu sebesar 75%. Jadi nilainya sebesar 900 juta. Terus juga eliminasinya itu bisa teman-teman lihat di debit ada saham biasa dan saldo laba, dan di kreditnya itu ada investasi pada PT Andalas dan kepentingan non pengendali. Di mana saham biasa itu berjumlah 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta. Terus di kreditnya ada investasi pada PT Andalas itu sebesar 900 juta dan kepentingan non pengendali sebesar 300 juta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila penjelasan saya kurang tepat, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.